infak. Makanya Masya Allah, saya tuh bahagia sekali kalau udah datang Ramadan itu. Karena fitrah hati kita tuh langsung tersentuh. Gak ada yang nyuruh Pak. Tuh Ramadan tuh dahsyatnya begini ya. Kalau bukan Ramadan, jangankan sholat sunnah. Orang sholat fardu aja, kadang-kadang terlambat tuh perasaan biasa. Bagi sementara orang. Nanti begitu Ramadan ya, jangankan sholat fardu, ketinggalan sholat sunnah, Anda bisa gelisah. Coba lihat, sholat tarawih kan sunnah. Tapi kalau Anda telat, gak enak perasaan. Ibu-ibu udah bawa sajadah duluan dari maghrib, pasang. Ya tuh. Ikhwan juga begitu, ambil sahab, minta. Masya Allah, udah berlomba tuh. Malam-malam pertama. Iya. Kok kalau nggak percaya malam pertama tuh, penuh. Dan terus, tolong ya, jangan jadi orang gagal. Buktikan malam kedua Anda masih di situ. Malam ketiga Anda masih di situ. Malam keempat Anda masih di situ. Sampai malam terakhir Anda masih di situ. Maksimalkan. Belum tentu Anda ketemu Ramadan lagi di tahun yang akan datang. Jelas ya? Infak. Keluarkan kaidah infak. Ini panjang bahasannya nih. Nggak sederhana. Pahami dulu apa itu infak. Kalau disebutkan infak, berarti Anda mesti punya anggaran infak kan? Makanya sebelum masuk Ramadan, ikhtiar dari sekarang supaya bisa infakin saat Ramadan. Ingat ya, jangan lihat nilainya. Yang penting, buktikan kesungguhannya. Ayo Anda ikhtiar, walaupun punya kumpulkan 10 ribu, gak apa-apa. 10 ribu. Cuman punya 20 ribu, gak apa-apa. Saya cuma punya 30 ribu, Ustaz. Ikhtiar sebulan, dapatnya 30 ribu. Gak ada masalah, teman-teman. Alhamdulillah di Islam itu yang dilihat bukan bentuknya, yang dilihat niatnya. Innamal a'malu bin. Jadi kalaupun antum dapat 30 ribu dibagi 30 hari, dapat berapa sehari? 1000. Siapkan tiap hari 1000. Bismillah. Enggak usah orang lain tahu antum infak 1000, enggak usah. Antum aja yang tahu. Ngapain dia riya dengan orang lain? Ente infak berapa? Ria lah, jangan begitu. Cukup Allah yang mengetahui. Wow. Begitu kotaknya lewat pelan-pelan supaya bunyinya tidak terdengar. Niat kan? Bismillah ya Allah, ikhlas karenamu, ikhlas. Tadi koin ya. Bukan, itu adalah kendaraan yang akan mengantarkan saya ke surga. Ya. Itu jawabannya. Paham? Alhamdulillah. Jadi kalau nanti Ramadan ada kotak. Nah itu antum harus sudah punya anggarannya tuh. Isi, itu bukan mobil-mobilan. Gini, bukan. Tak infak. Bikin. Dan ternyata tidak hanya uang, Pak, Bu. Harus dilihat, bukan hanya uang. Ini wawasan kita mesti diperluas. Infak itu sifatnya materi. Tidak hanya berwujud uang, makanan bisa tuh. Makanya Masya Allah, tuh kadang-kadang gak diminta, gak disuruh teman-teman. Tiba-tiba setiap masjid ada bukaan tuh. Itu kan Ramadan tuh unik, terdorong aja. Bahkan ada orang yang sebelum Ramadan udah booking duluan, saya booking tuh. Ada yang rumah makan, Masya Allah udah nyiapin Ramadan khusus tutup. Bingung tuh, Pak kok tutup Pak? Orang banyak order, rezeki itu udah diatur, surga saya belum jelas. Ramadan saya khusus untuk sedekah dari makanan-makanan ini. Allah cari rezekinya itu sudah sebelum Ramadan, diniatkan Ramadannya dapat rezeki bersedekah. Ketutup anggarannya. Ya, teman-teman tuh luar biasa tuh. Ya, ada yang nyewa ini, ada yang dapat ini, ada yang kirim makanan, minuman. Itulah infak. Silahkan. Ustadz, tapi saya kan nggak punya makanan untuk berinfak, Ustadz. Gampang. Yang antum dapatkan dari jatah itu, bagi dengan orang yang nggak kebagian. Kurma kan kadang 3 di situ. Kadang-kadang 5 kan. Rumus tadi makan kurma kan ganjil. Ya kan? Coba cari antum misalnya dapatkan. Ada yang nggak kebagian? Bismillah. Masya Allah, itu indah sekali. Walaupun Anda hanya berikan sehirup air. Hadisnya. Dan sehirup air cari peluang untuk berinfak. Jadi begitu orang kehausan, nih. 1 sedotan, ambil lagi. Oh, kok baru sedotan? Sehirup air. Itu cara memahami hadis yang salah. Maksudnya walaupun cuma ada air, tinggal setegukan. Anda punya kawan membutuhkan, bagi dia. Bukan Anda kemudian berikan dia 1 sedot, Anda ambil. Paham ya? Ya coba maksimalkan. Pakaian boleh. Makanya sering dicatat ada baksos, ada macam-macam dan seterusnya. Silakan. Jadi infak itu segala yang baik-baik, sifatnya materi yang bisa dibagi. Tapi yang diberikan itu dicatat, catat baik-baik. Quran surah kedua ayat 267 sampai 269. Awas hati-hati.
Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Tapi kalau pengen infak, infakkan yang baik-baik kata Allah. Jangan sampai Anda kasih, yang Anda lihat pun sudah nggak mau. Bisaur tuh kan nggak dilihat lagi. Kenapa nih kurang enak? Udah kasih aja satpam depan, satpam depan. Anda aja ngelihat sudah nggak enak, masa dikasih orang? Jelas? Banyak kaidahnya. Nah, kalau Anda pengen infak, siapa yang didahulukan untuk berinfak? Ternyata ada 5 golongan. Buka Quran surah 2 ayat 215. Paling kanan sebelah bawah. Kita sampai detil ya, sampai paham betul. Nanti begitu masuk bulan Syaban, antum dapatkan kurikulumnya. Insya Allah. Quran surah kedua ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun. Sabar, sebentar lagi kita tuntas. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang harus diinfakkan? Pertanyaannya apa? Jawabannya dua. Dijawab apanya dan kepada siapa diinfakkan? Dua. Nah, ini uslub dalam Al-Qur'an termasuk dalam hadis. Kadang-kadang orang nanya satu pertanyaan, jawabannya bisa banyak supaya menutup celah-celah kemungkinan untuk bertanya yang lain lagi. Maka kata Allah, "Qul ma anfaqtum min khair." Katakan Muhammad kalau pengen infak, katakan pada mereka, infakkan yang terbaik. Terbaik. Jangan sampai tega masukin ke kotak infak uang udah lecek, dilihat aja sudah nggak lihat kan. Masya Allah, 100.000 pecinya udah nggak kelihatan gitu kan. Warna udah berubah gitu kan. Antum masukkan ke situ. Bedakan antara zakat mal dengan zakat mal. Lain. Ke mall tuh kasih, yang lecek, yang biasa nggak apa-apa. Tapi kalau mal, akhirat cari yang terbaik. Pakaian yang bagus. Ya, ayo layak itu dalam pengertian tuh orang enak mengenakannya. Ya, bukan layak dipakai tapi kelihatannya nggak bagus gitu. Antum aja nggak berani pakai. Bismillah bagi. Makanan silakan. Tata dengan baik. Kepada siapa diberikan? 5 golongan yang utama. Pertama lil walidain, orang tua. Yo kalau mau buka mau sahur, jangan-jangan antum tuh makan enak. Ibu yang melahirkan antum, ngandung 9 bulan lebih, mikirin antum, doain antum supaya sukses pekerjaan, kaya harta, nyaman hidup. Ternyata mau buka aja susah, sampai minta-minta ke tetangga. Antum anaknya. Kenapa nggak antum siapkan untuk bukanya selama sebulan? Ya Allah, bismillah. Kenapa nggak antum siapkan sahurnya? Tuh ibu antum tuh begitu antum dengar suara menangis, langsung tuh dicariin, direncanain gitu. Perhatikan ibu-ibu yang mau ngandung, bahkan belum lahiran pun udah disiapkan untuk anak-anaknya, pakaiannya, macam-macamnya segalanya. Ini antum belum Ramadan, kenapa nggak dibalas jasa-jasa itu? Siapkan teman-teman. Dan niatkan untuk berbakti. Begitu antum siapkan semua itu, orang tua ridho, maka ridho Allah turun berdasarkan ridho orang tua. Semua akan nyaman kehidupan antum di situ. Siapkan. Berlomba di situ. Wal akrabin, kerabat terdekat. Akrabin itu bisa diartikan 2. Bisa kerabat-kerabat antum dalam hubungan biologis. Maaf ya, saudara, kakak, misalnya adik, anak paman, anak bibi dan sebagainya. Ya jangan-jangan mohon maaf gitu kan. Mohon maaf sekali. Teman-teman dilihat, saudara sendiri nggak kelihatan. Ya, walaupun tidak harus langsung kelihatan oleh orangnya. Titipkan lewat yang lain, nggak apa-apa. Ya bagi. Dan yang kedua itu tetangga dekat, tetangga antum. Kerabat itu bisa diartikan tetangga. Jadi ada tetangga dalam biologis, ada tetangga dalam geografis, samping-samping kita. Kan dia yang paling mengenal kita. Kalau antum sakit, itu yang paling sibuk duluan tetangga. Ya, kalau antum punya masalah, sibuk duluan tetangga. Makanya walaupun kemudian tiba saat Ramadan itu, ya antum punya saudara jauh dalam pengertian rumahnya jauh, walaupun kerabatnya dekat, jangan lupakan yang terdekat samping-samping. Bahkan kalau kaidah infak itu melewati batas-batas keyakinan. Kalau tetangganya ada yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha, bagi. Supaya merasakan kenikmatan Ramadan. Antarkan. Saya kan nggak puasa Pak. Enggak. Ini justru saat puasa saya diminta oleh Allah berbagi. Supaya menunjukkan bagaimana keindahan Islam. Ya, kalau Anda pengen ikut-ikut puasa silakan. Ya, ingin tahu silakan. Tapi tidak ada kaitan ini dengan masalah-masalah yang lain. Ya, silakan nikmati. Begitu mau buka, kirimkan lagi. Pak, tadi pagi kan udah dikasih. Kok ini mau dikasih lagi? Gak apa-apa. Alhamdulillah Allah titipkan rezeki. Masya Allah. Besok-besoknya Assalamualaikum. Udah bisa Assalamualaikum. Pak, apakah Allah sudah menitipkan lagi untuk hari ini? Udah mulai itu nanya. Ujung-ujungnya asyhadu an la ilaha illallah.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pakai akhlak dakwahi. Sampaikan. Itulah infak. Wal yatama, anak yatim. Keempat, wal masakin, orang-orang miskin. Kelima, wabdis sabil, orang-orang yang kesulitan di perjalanan. Makanya sering di masjid-masjid itu ada makanan, ada macam-macam. Karena orang kadang-kadang pulang kantor nggak nyampe ke rumahnya, kena macet, mampir ke situ, makanan sudah ada. Ya, ada pelajar, kesempatan emas. Ya, anak kampus, anak macam-macam gitu kan. Wah, dan sebagainya. Alhamdulillah. Bismillah. Paham ya?